Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan dengan konsep SPLTV. Langsung saja bisa kalian lihat, kalian perhatikan di layar kalian. Ini sudah saya siapkan masalah yang berkaitan dengan SPLTV ya. Jadi soalnya yang pertama, Caca memiliki beberapa jenis buah di kulkas. Nah, untuk menguji kemampuan matematikanya, dia ingin mengetahui berat masing-masing buah tanpa menimbangnya satu per satu. Nah, di sini ada kata tanpa menimbangnya satu per satu. Dalam rangka menguji kemampuan matematikanya ya. Nah, pertama Caca itu menimbang 1 buah pir, 3 buah mangga, dan 3 buah apel seberat 24 on. Kedua, Caca menimbang 2 buah pir, 2 buah mangga, dan 1 buah apel seberat 18 on. Dan ketiga, Caca menimbang 3 buah pir, 1 buah mangga, dan 2 buah apel seberat 18 on. Yang ditanyakan, yang ingin diketahui oleh Caca ini adalah berapakah berat masing-masing buah. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kalian perhatikan unsur-unsur yang dibahas dalam masalah ini. Di sini kan terdapat unsur-unsur yang sama ya dari setiap percobaan, yaitu buahnya pir, mangga, apel. Kemudian percobaan kedua juga sama, pir, mangga, dan apel. Percobaan ketiga juga sama, yaitu pir, mangga, dan apel. Nah, unsur-unsur ini yang akan kita misalkan dengan variabel tertentu. Nah, karena ada 3 buah pir, buah mangga, dan buah apel, maka kita siapkan 3 buah variabel ya. Biar gampang, itu saya memisalkannya dengan X, Y, dan Z. Ya, seperti variabel-variabel yang sebelumnya sudah sering kita selesaikan. Jadi kita misalkan, yang dimisalkan itu apanya? Banyaknya buah, atau rasanya buah, atau ukuran buah, atau beratnya buah. Coba kalian pikirkan, kira-kira yang dimisalkan itu apanya? Ya, betul. Jadi yang dimisalkan itu adalah beratnya ya, karena di sini kan yang sedang kita fokuskan itu adalah berat masing-masing buah. Jadi kita misalkan, kita tuliskan di sini. Misalkan berat 1 buah pir itu sama dengan X. Kemudian berat 1 buah mangga kita misalkan Y, dan berat 1 buah apel kita misalkan Z. Nah, langkah berikutnya kita bawa masalah ini, kita ubah masalah ini itu ke dalam bahasa matematika. Caranya bagaimana? Kita lihat yang pertama, ini diketahui bahwa Caca menimbang 1 buah pir, 3 buah mangga, 3 buah apel seberat 24 on. Berarti ini kita bisa menuliskannya jadi 1 buah pir. Berarti kan tadi 1 buah pir itu beratnya X. Jadi kita misalkan jadi 1X, karena angka 1 tidak perlu dituliskan, jadi kita tuliskan X saja. X ditambah 3 buah mangga berarti 3Y, ditambah 3 buah apel berarti 3Z. Nah, sama dengan 24 ya. Kemudian yang kedua, 2 pir berarti 2X ditambah 2Y ditambah 1 buah apel berarti kan Z ya, tapi angka 1 tidak perlu dituliskan, sama dengan 18. Dan yang ketiga yaitu 3 buah pir jadi 3X
ditambah 1 buah mangga, 1 tidak perlu ditulis, jadi ditambah Y ditambah 2 apel berarti 2 Z. Sama dengan 18 on berarti kita tulis 18. Untuk selanjutnya kita fokus pada SPLTV ini. Jadi nanti kita selesaikan seperti kita menyelesaikan SPLTV pada video sebelumnya ya. Nah, tapi jangan lupa nanti kita kembalikan lagi X, Y, dan Z itu ke bentuk asal, bahwa X itu tadi adalah berat 1 buah pir, Y berat 1 buah mangga, dan Z berat 1 buah apel. Nah, SPLTV yang tadi sudah kita temukan, saya tuliskan di sini ya, karena nanti kita membutuhkan ruang yang banyak untuk menyelesaikannya. Seperti biasa, ini kita beri nama 1, yang ini kita beri nama 2, dan yang ini kita beri nama 3. Kemudian langkahnya sama seperti kemarin ya, seperti video sebelumnya, itu kita eliminasi. Boleh dari 1, 2, dari 2, 3, atau dari 1, 3, terserah kalian. Ya, kalau di sini saya mau mengambil persamaan 1 dan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2, kita tuliskan lagi X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 24. Yang kedua, 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 18. Kemudian di sini saya mau menghilangkan X-nya ya. Saya mau menghilangkan X-nya. Seperti biasa kita kalikan silang. Yang atas ini kan di depan X 1, yang bawah 2. Berarti kita kalikan silang, kita kalikan dengan 2. Kemudian yang bawah ini 2, atasnya 1, kita kalikan silang, berarti jadi dikali 1. Karena di sebelah kanan ini tidak muat, saya tuliskan di bawah ya. Yang atas kita kali 2 semua, jadinya 2X ditambah 3 kali 2 berarti 6Y ditambah, ini 3Z dikalikan 2 berarti jadinya 6Z. Sama dengan 24 kali 2, 48. Yang bawah kali 1 berarti tetap ya, biarkan apa adanya. Nah, kemudian untuk menghilangkan X-nya, kita kurangkan. Nah, kalau dikurangi ini kan habis. 6Y dikurangi 2Y jadinya 4Y. 6Z dikurangi Z jadinya 5Z. 48 kurangi 18 jadinya 30. Kita beri nama ini sebagai persamaan ke-4. Berikutnya kita eliminasi lagi. Terserah kalian, yang penting jangan 1 dan 2 lagi ya. Kalau di sini saya mau mengambil dari persamaan 1 dan 3. Kita tuliskan persamaan satunya yaitu X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 24. Kemudian persamaan 3-nya yaitu 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 18. Untuk menghilangkan X-nya, karena tadi di proses yang pertama kita hilangkan X, berarti ini juga sama, kita hilangkan X-nya. Ini kita kali 3, yang bawah kita kali 1 ya. Kita lihat koefisien di depan X. Kalau dikali 3 berarti jadinya 3X ditambah 9Y ditambah 9Z sama dengan 72. Kemudian yang bawah dikali 1 berarti tetap 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 18. Nah, ini kan sudah sama ya. Nah, koefisien X-nya itu sudah sama-sama 3. Karena sama-sama positif berarti kita kurangkan. Sehingga kalau dikurangi tinggal 9 dikurangi 1 jadi 8Y. 9 kurangi 2 jadi 7Z. Sama dengan 72 dikurangi 18 yaitu 54. Kita beri nama ini sebagai persamaan ke-5. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi dari persamaan yang baru yang tadi kita peroleh, yaitu dari persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tuliskan
4Y ditambah 5Z sama dengan 30. Kemudian 8Y ditambah 7Z sama dengan 54. Nah, kalian terserah mau menghilangkan Y atau Z, tapi di sini saya mau menghilangkan Y-nya saja dulu. Berarti yang atas ini kan 4 ya, yang bawah 8. Biar sama-sama 8, berarti yang 4 kita kalikan 2, 8 kita kalikan 1. Berarti jadinya 8Y ditambah 10Z sama dengan 60. Yang bawah 8Y ditambah 7Z sama dengan 54. Nah, ini sudah sama-sama 8, kita kurangkan. Nah, kalau kalian lupa bagaimana cara eliminasi dan substitusi pada SPLDV, kalian bisa buka video tentang SPLDV di channel YouTube ini ya. Kita lanjutkan, ini kita kurangi, jadi 10 kurangi 7 3Z. Nah, 60 dikurangi 54 jadinya 6, sehingga ketemu Z sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, kita sudah menemukan nilai Z-nya yaitu 2. Kita beri nama ini sebagai persamaan ke-6. Nah, karena Z ini sudah ketemu, berarti kita bisa mencari nilai Y ya. Jadi kita bisa substitusikan ke persamaan yang mengandung Y yaitu 4 atau persamaan ke-5 ya. Kalau persamaan ke-1, 2, 3 itu tidak mungkin karena di sini mengandung 3 variabel, padahal yang diketahui baru 1 variabel yaitu Z ya. Jadi kita substitusikan ini ke persamaan 4 ya. 5 juga boleh. Jadi dari persamaan 4 dan 6 kita masukkan 4Y ditambah 5Z sama dengan 30. 4Y ditambah 5 kali 2 sama dengan 30. 4Y tambah 10 sama dengan 30. Jadi 4Y sama dengan 30 dikurangi 10. Jadi 20. Sehingga Y sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Y-nya ketemu 5. Ini sebagai persamaan ke-7. Y-nya sudah ketemu, Z-nya sudah ketemu, berarti kita bisa mencari nilai X. Sehingga kita bisa milih persamaan 1, 2, atau 3 yang mengandung X ya. Jadi terserah kalian. Sini saya mau menggunakan persamaan 1. Dari persamaan 1, persamaan 6, dan persamaan 7. X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 24. Jadi X ditambah 3 kali Y-nya itu 5, ditambah 3 kali Z-nya 2 sama dengan 24. X ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 dikurangi 15 tambah 6. 15 tambah 6 itu kan 21 ya. Jadi 24 dikurangi 21 sama dengan 3. Sehingga sudah diperoleh nilai X-nya yaitu 3. Ini sebagai persamaan ke-8. Langkah terakhir kita kembalikan ke bentuk asal. Tadi kan yang ditanyakan adalah berat masing-masing buah ya. Di sini sudah ketemu X itu 3. Padahal tadi X itu adalah berat satu buah. Berat satu buah apa tadi? Ya, berat satu buah pir ya. Jadi kita tuliskan di sini berat, ini kesimpulannya berat satu buah pir yaitu 3 on. Kemudian Y tadi adalah berat berat mangga. Jadi kita tuliskan berat satu buah mangga adalah 5 on. Dan Z tadi adalah berat satu buah apel ya. Kita tuliskan berat satu buah apel sama dengan 2 on. Ya, jadi ini adalah berat buah pir, buah mangga, dan buah apel yang dimiliki oleh Caca. Kita lanjut untuk contoh soal yang nomor 2 ya. Jadi Dian, Eti, dan Vina membeli alat tulis di toko yang sama.
Dian membeli 1 pulpen dan 2 pensil seharga 8.000. Eti membeli 3 pulpen, 1 penggaris seharga 7.000 dan Vina membeli 1 pulpen dan 2 penggaris seharga 5.000. Yang ditanyakan adalah berapakah harga 2 pulpen dan 1 penggaris di toko tersebut. Nah, di sini kita perhatikan unsur-unsur yang sedang dibahas di sini, yaitu harga pulpen dan harga pensil serta harga penggaris ya. Jadi kita misalkan, yang dimisalkan adalah harga 1 buah pulpen, harga 1 pulpen itu sama dengan X, kemudian harga 1 buah pensil sama dengan Y, dan harga 1 buah penggaris sama dengan Z. Nah, kemudian kita bawa masalah ini ke dalam bahasa matematika. Ya, kita lihat yang pertama yaitu harga 1 pulpen dan 2 pensil 8.000. Pulpen itu tadi kan X ya, jadi kita tuliskan di sini X ditambah 2 pensil berarti 2Y sama dengan 8.000. Kemudian yang kedua, 3 pulpen berarti 3X ditambah 1 penggaris berarti Z sama dengan 7.000. Yang ketiga yaitu 1 pensil berarti Y ditambah 2 penggaris berarti 2Z sama dengan 5.000. Yang ditanyakan adalah harga 2 pulpen dan 1 penggaris berarti 2X ditambah Z sama dengan berapa? Ini yang nanti ditanyakan ya. Langsung saja kita selesaikan. Nah, tadi kita peroleh SPLTV bentuknya seperti ini ya. Langsung kita beri nama ini sebagai persamaan 1, yang ini sebagai persamaan 2, dan ini sebagai persamaan 3. Nah, seperti biasa kita eliminasi satu persatu ya. Kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita tuliskan di sini. Persamaan 1 yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8.000. Yang kedua yaitu 3X ditambah Z sama dengan 7.000. Nah, dari sini sudah jelas ya, hanya ada satu kemungkinan yang bisa kita eliminasi yaitu X-nya, karena dari persamaan 1 dan 2 ini yang sama itu hanya variabel X ya. Jadi kita samakan, yang depan itu angkanya 1, yang bawah itu depannya angkanya 3. Kita samakan berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kali 1, sehingga menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 24.000. Nah, yang bawah berarti jadi 3X ditambah Z sama dengan 7.000. Nah, sekarang bisa kita kurangkan, berarti tinggal 6Y kurangi Z sama dengan 24.000 dikurangi 7.000 jadinya 17.000. Nah, kita peroleh persamaan yang baru ini sebagai persamaan ke-4. Sekarang kita lihat persamaan 3, variabelnya sama Y dan Z. Persamaan 4 juga Y dan Z. Jadi bisa langsung kita eliminasi dari persamaan 3 dan persamaan 4. Y ditambah 2Z sama dengan 5.000. Persamaan 4-nya 6Y dikurangi Z sama dengan 17.000. Nah, kalian terserah mau menghilangkan yang mana. Kalau saya di sini mau menghilangkan Z-nya ya. Jadi kita hilangkan Z-nya, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nanti jadinya Y ditambah 2Z sama dengan 5.000, yang bawah jadinya 12Y dikurangi 2Z sama dengan 34.000. Nah, kemudian ini kan koefisien Z-nya sudah sama ya, tapi tandanya beda, satunya positif, satu negatif, sehingga ini kita tambahkan. Jadi Y ditambah 12Y jadinya 13Y.
Y sama dengan 5.000 tambah 34.000, jadinya 39.000. Sehingga Y sama dengan 39.000 bagi 13, berarti kan jadinya 3 ya, 3.000. Jadi ini adalah Y-nya, persamaan baru. Ini adalah persamaan ke-5. Y-nya sudah ketemu, berarti kita lihat persamaan 1, nanti kita bisa mendapatkan X-nya. Kemudian dari persamaan 3 kita bisa mendapatkan Z-nya. Ya, terserah kalian mau mengkombinasikan persamaan berapa dan berapa. Hasilnya sama saja ya, meskipun caranya berbeda. Di sini saya mau mencari nilai X-nya, jadi saya substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi kita lanjutkan dari persamaan 1 dan persamaan 5. Kita substitusikan X ditambah 2Y sama dengan 8.000. Berarti X ditambah 2 kali 3.000 sama dengan 8.000. Jadi X sama dengan 8.000 dikurangi 2 kali 3.000 kan 6.000. 8.000 kurangi 6.000 jadinya yaitu 2.000. Ini adalah persamaan yang ke-6. X sudah ketemu, Y sudah ketemu, berarti yang harus kita cari selanjutnya adalah nilai dari Z-nya ya. Kita bisa menggunakan persamaan 3, atau kita bisa menggunakan persamaan 2, atau kita bisa menggunakan persamaan ke-4, terserah kalian. Saya di sini mau menggunakan persamaan ke-3 ya. Jadi dari persamaan 3, nah di sini kan persamaan 3 kita butuh Y, jadi kita gunakan lagi Y-nya, yaitu persamaan ke-5. Dari persamaan 3 dan 5, Y ditambah 2Z sama dengan 5.000. Y-nya tadi ketemu 3.000 ditambah 2Z sama dengan 5.000. Jadinya 2Z sama dengan 5.000 dikurangi 3.000, yaitu 2.000. Nah, karena 2Z itu 2.000, berarti Z-nya sama dengan 2.000 dibagi 2, yaitu 1.000. Nah, ini sudah ketemu nilai dari X, Y, dan Z-nya. Kalau sudah ketemu X, Y, Z-nya, jangan lupa yang ditanyakan adalah harga 2 pulpen dan 1 penggaris. Pulpen itu tadi X, kemudian penggaris itu Z, berarti 2 pulpen dan 1 penggaris adalah 2X ditambah Z. Nah, sama dengan X-nya kita masukkan, yaitu tadi 2.000, 2 kali 2.000 ditambah Z-nya ketemunya 1.000, jadinya 4.000 tambah 1.000 sama dengan 5.000. Ya, jadi kita tuliskan kesimpulannya. Jadi harga 2 pulpen dan 1 penggaris di toko tersebut adalah 5.000. Ini adalah jawaban dari apa yang ditanyakan. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Diketahui jumlah kelereng Jarsi, Kiki, dan Lukman itu sebanyak 24. Jumlah kelereng Jarsi 4 kurangnya dari jumlah kelereng Kiki dan Lukman. Sedangkan jumlah kelereng Lukman itu 2 lebih banyak dari jumlah kelereng Kiki. Yang ditanyakan adalah selisih antara kelereng Jarsi dan Lukman. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita misalkan adalah ya jumlah kelereng Jarsi, jumlah kelereng Kiki, dan jumlah kelereng Lukman ya. Itu yang kita misalkan. Kita tuliskan di sini. Kita misalkan jumlah kelereng Jarsi ini adalah X, kemudian jumlah kelereng Kiki adalah Y, dan jumlah kelereng Lukman adalah Z. Ya, kita misalkan di sini Z. Langkahnya sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita bawa masalah ini ke dalam bahasa matematika. Yang pertama, dari kalimat pertama kita peroleh informasi bahwa jumlah kelereng mereka itu 24, berarti kita peroleh X ditambah
Y ditambah Z sama dengan ya 24. Dari kalimat kedua kita peroleh jumlah kelereng jarsi. Jumlah kelereng jarsi itu kan X ya. X sama dengan 4 kurangnya dari jumlah kelereng Kiki dan Lukman. Kalau bahasa 4 kurangnya itu kan berarti jumlah kelereng jarsi itu lebih sedikit sebanyak 4 dibandingkan jumlah kelereng Kiki dan Lukman. Sehingga bukan 4 dikurangi, tapi jumlah kelereng Kiki dan Lukman dikurangi 4. Ya, jadi kita tuliskan Kiki itu tadi adalah banyaknya Y ditambah Z dikurangi 4. Kita jadikan X, Y, dan Z ini dalam satu ruas, sehingga menjadi X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan negatif 4. Ya, kemudian kita lanjutkan dari kalimat berikutnya, jumlah kelereng Lukman. Lukman itu kan Z tadi ya, Z. Kita tuliskan Z. 2 lebih banyak dari jumlah kelereng Kiki, berarti Z sama dengan kelereng Kiki adalah Y, lebih banyaknya 2, berarti kita tambahkan dengan 2. Sama Z dan Y kita jadikan satu ruas juga, sehingga menjadi Z dikurangi Y sama dengan 2. Kita peroleh persamaannya ada 3. Tadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya kita lakukan proses eliminasi ya. Kita lihat persamaan yang pertama dan kedua sama-sama mengandung X, Y, dan Z. Ini juga sama mengandung X, Y, dan Z. Maka kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan ya 24. Yang kedua X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan ya negatif 4. Nah, kemudian kita mau menghilangkan apa di sini? Kita perhatikan persamaan yang ketiga. Ini dia mengandung Z dan Y. Jadi kita hilangkan X-nya biar sama-sama mengandung Y dan Z. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menghilangkan X-nya berarti kan tinggal kita kurangi ya. Kita kurangi, berarti menjadi X-nya habis, Y dikurangi negatif. Negatif ketemu negatif kan jadi positif. Jadinya Y tambah Y, 2Y. Z dikurangi negatif juga sama. Jadinya 2Z. Sama dengan 24 dikurangi negatif. Jadi plus ya. Sehingga di sini menjadi 28. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dibagi 2 semua. Sehingga menjadi Y ditambah Z sama dengan 28 bagi 2 yaitu 14. Nah, ini adalah persamaan yang ke 4. Nah, sekarang perhatikan persamaan 3 dan 4 sama-sama mengandung Y dan Z ya. Jadi kita bisa eliminasi dari persamaan 3 dan 4. Nah, kalau persamaan 4 ini Y-nya di depan, persamaan 3 Y-nya di belakang, tidak masalah. Ini bisa kita ubah letaknya jadi negatif Y ditambah Z sama dengan 2 ya, sama saja. Biar nanti memudahkan kita untuk mengeliminasi. Nah, jadi kita langsung eliminasi dari persamaan 3 dan persamaan 4. Kita tuliskan persamaan 3 ini ya, biar sama-sama Y-nya di depan. Negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan 4-nya Y ditambah Z sama dengan 14. Nah, sekarang perhatikan ini. Yang ini kan tandanya beda, berarti untuk menghilangkannya kita bisa tambahkan. Sehingga ini menjadi Z tambah Z, 2Z. 2Z sama dengan 16. Kalau 2Z 16 berarti Z-nya sama dengan 16 bagi 2 yaitu 8. Nah, Z-nya sudah ketemu 8. Kita beri nama ini sebagai persamaan ke-5. Z-nya sudah ketemu dari persamaan 4 atau persamaan 3, kita bisa memperoleh nilai Y-nya ya. Tidak mungkin kita langsung ke persamaan 1 karena di sini dia nanti harus mencantumkan variabel X, Y, dan Z. Padahal yang sudah diketahui itu baru Z-nya saja, sehingga kita masukkan ke persamaan 3 atau 4, terserah kalian. Di sini saya mau substitusikan ke persamaan 3 ya, dari persamaan 3 dan persamaan
5. Persamaan 3 dan persamaan 5, kita tuliskan persamaan 3 yaitu Z dikurangi Y sama dengan 2. Nah, padahal Z-nya ketemu 8, dikurangi Y sama dengan 2, sehingga negatif Y sama dengan 2 dikurangi 8. Negatif Y sama dengan negatif 6, sehingga Y sama dengan 6. Nah, Y-nya sudah ketemu 6. Kita beri nama persamaan ke 6. Y-nya sudah ketemu, Z-nya sudah ketemu, berarti kita mencari X. Terserah mau pakai 1 atau 2. Di sini saya mau menggunakan persamaan 1 saja. Dari persamaan 1, persamaan 5, dan persamaan 6, kita substitusikan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 24. X ditambah Y-nya 6, Z-nya 8, sama dengan 24. Jadi X ditambah 14 sama dengan 24, sehingga X sama dengan 24 dikurangi 14, 10. Ya, sehingga sudah ketemu nilai X-nya 10. Y-nya 6 dan Z-nya 8. Padahal X tadi adalah jumlah kelereng Jarsi. Kemudian Y-nya 6 ini adalah jumlah kelereng Kiki. Dan Z-nya 8 adalah jumlah kelereng Lukman. Kelereng Jarsinya tadi adalah 10. Kelereng Lukmannya 8. Jadi selisihnya adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Ya. Ingat, selisih itu selalu positif, jangan terbalik. Selisihnya nanti negatif 2 itu tidak mungkin karena selisih itu selalu positif. Ya, jadi selisih kelereng Jarsi dan Lukman adalah 2. Ya, ini adalah jawaban dari soal yang nomor 3. Ya, jadi itu tadi adalah 3 contoh soal yang sudah saya siapkan berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini adalah latihan soal seperti biasa saya siapkan di akhir video untuk menguji pemahaman kalian terhadap apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan dikerjakan. Ya, jika ada materi yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di kesempatan lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, saya akhiri dulu pertemuan kita pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.